Jangan sampai ada kejadian tiba-tiba datang paket, teman-teman langsung bayar dan isinya itu adalah zong atau penipuan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Niji. Nah, kali ini gua mau bahas yang menarik, lebih menarik, kasus yang sering terjadi nih di dunia per-onlinean, itu entah itu belanja online atau berjalan online. Nah, ini sekarang kan serba online semuanya, dan mungkin banyak orang juga yang belum mengerti gimana cara berbelanja online atau berjualan online. Nah, yang lebih menarik di sini gue akan sedikit bahas kasus-kasus yang berhubungan dengan berbelanja online ya, karena kan banyak sekali yang belum mengerti sistem online tuh kayak gimana gitu kan. Oke, teman-teman yang mungkin baru belajar atau baru memulai belanja online, teman-teman pastikan pilih dulu untuk berbelanja di marketplace mana, dan karena setiap platform e-commerce itu beda-beda ya, ada kebijakannya masing-masing. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga di balik itu ada banyak fitur-fitur yang memudahkan untuk kamu ya sebagai pembeli. Itu ada yang namanya COD. Mungkin ini memudahkan untuk teman-teman yang ada di pelosok-pelosok atau di kampung-kampung yang notabene itu jauh ke ATM ataupun ke Indomaret, atau ya itu bisa dibilang katakanlah jauh akses dari perkotaan. Jadi mana yang kita tahu kan perkotaan itu aksesnya banyak ya, bisa transfer lewat ATM atau pembayar ke Indomaret. Nah, fitur COD ini sangat memudahkan untuk teman-teman yang emang berada di pedalaman. Lalu banyak juga nih kasus tentang COD ini yang disalahgunakan, atau banyak yang menyalahgunakan fitur COD ini. Nah, sekarang gua mau tok dulu ke pembeli ya. Jadi pembeli ini kadang tidak mengerti dengan sistem COD. Kadang dia cuma check out aja, gak tahunya barang sampai dan gak mau bayar. Ini kasusnya gimana, banyak banget kejadian seperti ini, sampai akhirnya antara si pembeli dan kurir ini terjadi keributan. Ini banyak banget kasusnya teman-teman. Nah, untuk kamu yang baru melakukan COD, pastikan kamu sudah tahu sistem COD-nya. Seperti yang gua jelasin di belakang tadi, yaitu pilih dulu marketplace yang terpercaya untuk melakukan atau pemesanan COD tersebut. Nah, oke, ingat ya, jangan sampai teman-teman check out barang atau tidak mengerti ini udah berhasil apa belum sih pemesanan gua ini. Jangan sampai mengarah ke situ ya, tiba-tiba paket datang dan tidak mau membayar, bahkan tidak merasa memesan. Oke, selanjutnya uniknya juga nih, ada juga emang si customer ini tidak merasa memesan paket, atau dia emang tidak memesan paket tapi tiba-tiba ada paket COD datang. Nah, ini kasusnya gimana gitu kan. Dia benar-benar gak ngerasa pesan paket tapi ada paket COD datang dengan pembayaran COD. Mau gak mau kan harus bayar ya, daripada ribut mungkin segala macamnya, kebanyakan sih langsung bayar. Nah, di sini teman-teman yang baru pemula atau baru belanja di marketplace atau di belanja di online, ketahui ya untuk tipe-tipe atau ciri-ciri kurir yang resmi, karena banyak banget sekarang oknum-oknum yang mengatasnamakan kurir dengan memanfaatkan fitur COD ini. Jadi ada beberapa kasus yang tadi gua bilang, si customer tidak ngerasa pesan barang tapi tiba-tiba datang paket dengan fitur COD. Satu ciri-cirinya itu teman-teman, kalau misalkan udah terbiasa memesan paket, pastikan orang yang sama itu yang mengantarkan paket ya. Yang kedua, pastikan si kurirnya itu dia memakai atribut ekspedisi, misalkan kayak Antar Aja ataupun Rel Express atau Si Cepat atau JNT, JNE dan sebagai macamnya. Dan semua kan ada jasa COD-nya mungkin di marketplace tertentu. Jadi pastikan ya teman-teman yang mau menerima paket itu, apalagi paket COD, pastikan si pengantarnya itu dia memakai atribut atau
emang si kurirnya itu sudah terbiasa mengantarkan paket ke lokasi teman-teman. Jangan sampai ada kejadian tiba-tiba datang paket, teman-teman langsung bayar dan isinya itu adalah zong atau penipuan dari si kurir. Nah di sini juga kita tidak bisa menyalahkan kurir juga. Bisa jadi si kurir ini emang tidak memakai atribut, mungkin dia lagi apa segala macam. Bisa juga ini kejadian dari seller-seller nakal yang emang memanfaatkan scrap data dari pembelian sebelumnya. Di sini gue kasih bocoran sedikit ya. Setiap seller itu dia mempunyai big data dari customernya, dari mulai nomor telepon, alamat, dan macam-macam lah sebagainya. Bisa aja mereka itu berbuat curang dengan mengirimkan paket ulang ke teman-teman tanpa konfirmasi apapun gitu lah. Jadi ini seperti yang gua bilang, seller-seller nakal yang memanfaatkan fitur COD ini. Jadi dia cuma beli sendiri menggunakan email dia, tapi dia menggunakan nomor dan alamat teman-teman. Ini ya saya doakan sih yang seperti ini seller-sellernya cepat musnah ya, karena emang bisa merugikan untuk ke seller-seller lain dan dampaknya juga ke e-commerce. Contohnya seperti yang sekarang sedang berjalan ini, e-commerce yang satu ini sekarang udah tercemar dengan seller-seller nakal seperti itu. Jadi banyak banget paket COD yang isinya zong dan si penerima ini tidak merasa memesan paket. Oke teman-teman, jadi poinnya jangan sampai ya teman-teman ini menerima paket COD dengan hasil zong dan tanpa ngerasa menerima paket. Kenali ciri-cirinya yang tadi gua di belakang, mulai dari kurirnya dulu. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya ini bukan himbauan sih, gua ngajak ya untuk si pembeli juga lebih bijak untuk menggunakan fitur COD ini, dan untuk si seller juga lebih bijak untuk terus bisa mengembangkan e-commerce yang teman-teman pakai atau teman-teman seller pakai ya. Jadi jangan sampai merusak citra juga seller gitu kan. Di sini gua juga sebagai seller terasa efeknya banget gitu ketika kasus seperti ini sering terjadi, sampai akhirnya e-commerce tersebut juga ratingnya menurun dan trafficnya juga menurun karena ada kasus-kasus seperti itu. Tetap yang tercemar adalah seller-seller nakal. Jadi si seller itu mengirimkan barang kosong atau mengirimkan barang tanpa ada pemesanan dari si pembeli aslinya. Oke teman-teman, ini sih singkat sekali, mungkin nyambung gak nyambung mungkin ya harap dimaklum, cuma ini gue greget aja gitu kan, karena sering melihat video kasus penerimaan paket tanpa dia ngerasa pesan paket, yang akhirnya ada bentrokan antara si kurir dan si penerima paket. Oke teman-teman, jika video ini sangat membantu atau informatif, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.